Ya itulah kikir jabatan saya. Ya itulah kikir jabatan saya. Dengar apa jasanya? Gini. Setiap jengkal tanah yang dia bangun jalan pasti di ujung ada usahanya. Apa jasa dia? Jasanya bagi bangsa ini besar sekali, walaupun dosanya juga besar. Pak Harto itu orang pinter loh. Kemudian saya menyatakan diri saya mundur ya, di era reformasi saya menyatakan diri mundur karena tidak pas dengan hati dan jiwa saya ya. Namanya tentara yang bikin Golkar itu, nindas NU luar biasa. Banyak kiai hilang, banyak macam-macam. MUI kok membawa-bawa, kok masuk karena politik. Sampean itu punya ilmu atau tidak? Kalau Anda masuk majelis ulama, pasti ulama. Kenapa? Ya, pengurus majelis ulama kok nggak ulama. Jadi kalau sampean kepengin jadi ulama di Indonesia itu gampang. Berusahalah masuk majelis ulama. Dan saya dulu aktif di politik ya, aktif di politik tapi kalau saya masuk partainya ya. Pernah menjadi anggota MPR di zaman Pak Harto, pernah menjadi anggota MPR di zaman Pak Harto. Artinya pada waktu itu kita bertaruh juga, kalau Pak Harto tidak jatuh, orang-orang seperti saya ini habis sudah. Nah, sehingga Pak Mahfud MD itu sempat kesannya luar biasa dia. Jadi dulu saya adalah orang yang secara politik sangat tidak suka dengan Orde Baru, sehingga saya ikut turun. MUI kok membawa-bawa, kok masuk karena politik. Ulama itu ada dua. Ada ulama istilahan, ada lughatan. Ya, lughatan itu secara bahasa, ulama itu sejumlah banyak orang yang pinter. Orang pinter jamaknya itu ulama. Kalau satu alim. Mereka yang bermental bejat tersebut malah mencuri dan merampok. Ini adalah sebuah pengkhianatan besar yang telah mereka lakukan kepada bangsa dan negara. Pinter apa saja. Galileo minal ulama, Newton minal ulama, Einstein minal ulama, Habibie kita minal ulama. Kemudian saya menyatakan diri saya mundur ya, di era reformasi saya menyatakan diri mundur karena tidak pas dengan hati dan jiwa saya ya. Kalau kita bicara rekonsiliasi versi Afrika Selatan, versi Nelson Mandela, dia bilang forgive but not forgot, maafkan tapi tidak lupakan. Tapi dibangun di atas syarat-syarat. Pertama, pengakuan. Di mana orang-orang itu dikuburkan? Di laut kah? Dibakarkah? Atau ditanam? Kalau ada yang ditanam, di mana tempatnya? Coba. Negara sebentar. Negara harus akui itu. MUI kok membawa-bawa, kok masuk karena politik. Kalau istilahkan innama yakhsyallaha min ibadil ulama, itu masih ada stoknya apa enggak, wallahu alam. Itu ulama yang bagus. Nah, itu bahasa Arab. Lalu di Indonesia dibawa ulama itu. Anda lihat di kamus itu. Jadi itu, dan itu sampai sekarang itu nggak jelas. Kelaminnya kan nggak jelas. Itu organisasi sosial politik, apa dia instansi pemerintahan, nggak jelas. Tapi dapat APBN. Berapa lama Buya di partai dulu? Di zaman Pak Harmoko, di zaman Pak Harto, kemudian di zaman Pak Akbar Tanjung. Proklamator Republik Indonesia ini, Soekarno, dia sakit, dirawat, dan dokter yang disuruh merawat oleh Soeharto ternyata bukan dokter manusia tapi dokter hewan. Enggak, ini kualitas kekejamannya seperti apa orang seperti itu? 2 periode, kemudian menjadi direktur rumah sakit 2 periode di zaman Pak Harto. Itu awal, dan kita lihat orang bilang ketika seseorang lahir dengan darah, dia akan turun juga dengan darah. Itu yang terjadi dengan Soeharto. Oh, di Golkar. Oke. Di Golkar ya. Di zaman Pak Harto 2 periode juga. Dari kalau Anda masuk MUI, Anda akan jadi ulama. Ya tidak mungkin toh, jadi pengurus MUI kok tidak ulama. Itu namanya majelis ulama kok. Kalau tidak masuk majelis ulama, bisa tidak. Tapi kalau sudah jadi pengurus, meskipun tukang ketik, ya tetap ulama. Pengurus majelis ulama. Hari Soeharto pada rezimnya mewariskan hutang yang ditanggung oleh generasi kita itu 1.200 triliun lebih. Artinya pada mulanya Pak Harto itu adalah orang yang memang dianggap penyelamat terhadap bangsa ini. Tetapi sejak tahun 78 itu sudah terasa bahwa korupsi sudah mulai merajalela, dan itu baru berhasil kita menjatuhkannya pada tahun 98. Kemudian saya menyatakan diri saya mundur ya, di era reformasi saya menyatakan diri mundur karena tidak pas dengan hati dan jiwa saya ya. Silakan, kita pengen pelurusan sejarah. Kita nggak pengen bangsa ini dibangun dengan, tentu tidak mungkin membangun Indonesia ini dengan dendam, itu iya. Rekonsiliasi iya. Terus kalau rekonsiliasi ada yang bersalah dan ada yang dimaafkan. Hari ini Soeharto tidak pernah menyatakan dirinya salah. Kalau aktif di MUI sejak kapan persisnya? Di zaman Pak Harto 90-an. Kita kalau mau kecewa, zaman Pak Harto 32 tahun.
orang NU itu dipinggirkan, paling pinggir. 32 tahun NU dipinggirkan. Harto kan anggap dirinya Raja Jawa. Apa yang dilakukan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Pak Harto itu mengajak kita, mendakwai kita supaya kaya, dicontohkan beliau. Dan menurut analisa banyak orang, MUI itu dulu dibentuk oleh Soeharto pada tahun 1975 untuk melawan dominasi ormas agama besar seperti NU. Namanya tentara yang bikin Golkar itu, nindas NU luar biasa. Banyak kiai hilang, banyak macam-macam. Ya itulah kiker jabatan saya. Ya itulah kiker jabatan saya. Dengar apa jasanya? Begini. Setiap jengkal tanah yang dia bangun jalan, pasti di ujung ada usahanya. Apa jasa dia? Jasanya bagi bangsa ini besar sekali, walaupun dosanya juga besar. Pak Harto itu orang pinter loh. Sehingga kata Pak Mahfud MD apa? Tapi 78 saya ikut demo yang kemudian waktu itu ditembaki mahasiswa, ada yang masuk penjara, korbannya seperti Heri Ahmadi, Rizal Ramli, Magdir Ismail dan sebagainya itu yang kemudian dipenjarakan pada tahun 78 itu. Namun bantuan IMF tak juga bisa memperbaiki keadaan. Harga bahan kebutuhan pokok terus melonjak sehingga menimbulkan keresahan sosial yang luar biasa. Rakyat mulai menyalahkan pemerintah yang korup sebagai biang keladi. Habis gitu, saking takutnya sama NU, terus dibonsai, dijadikan P3. Jadi semua partai Islam dikumpulkan di situ supaya Pak Harto gampang caranya mengontrol itu. MUI kok kok masuk karena politik. Sampean itu punya ilmu atau tidak? Kalau Anda masuk Majelis Ulama, pasti ulama. Pasti ulama. Kenapa? Ya, pengurus Majelis Ulama kok nggak ulama, itu gimana? Otomatis. Jadi kalau sampean kepengin jadi ulama di Indonesia, itu gampang. Berusahalah masuk Majelis Ulama. Di partai itu ya jangan sampai uang kita sudah kasih lalu nggak dapat apa-apa gitu kan. Dia merubah haluan republik ini dari sebuah sistem ekonomi yang nasionalistik menjadi ekonomi yang kapitalistik, dari sistem ekonomi yang pro nasional menjadi pro asing. Ketika NU ikut tahun 71 ikut pemilu, tapi tetap dalam pemilu NU masih berkibar menyaingi Golkar yang pakai kekerasan itu. Sikap keras dan tegas harus ditegakkan, karena kalau tidak, tikus-tikus lapar ini akan terus bergentayangan dan menggerus keuangan negara. Sudah berhenti belum? 27 Juli penculikan mahasiswa, aktivis dan sebagainya. Pernah tidak ketemu dengan orang tua itu? Bagaimana kita mau bicara rekonsiliasi? Kan MUI kok kok masuk karena politik, bukan MUI yang masuk karena politik. Krisis ini membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0%. Utang luar negeri per Maret 1998 mencapai 137 miliar dolar Amerika Serikat, sementara cadangan devisa tinggal sekitar 12 miliar dolar. Dan saya dulu aktif di politik, tapi dosa saya partainya ya. Pernah menjadi anggota MPR di zaman Pak Harto, Itu di bokongnya truk itu ada gambarnya Pak Harto. Pak Harto tersenyum, ada tulisannya, "Pilih enak zamanku tuh." Bagaimana enak zamanku tuh? Ya tentu saja Mbah, enak zaman sampean. Dulu Soehartonya cuma sampean tok. Sekarang hampir semua orang Soeharto semua. Berapa lama Buya di partai dulu? Di zaman Pak Harmoko, di zaman Pak Harto, kemudian di zaman Pak Akbar Tanjung. Silakan. Kita pengen pelurusan sejarah. Kita nggak pengen bangsa ini dibangun dengan, tentu tidak mungkin membangun Indonesia ini dengan dendam, itu iya. Rekonsiliasi iya. Terus kalau rekonsiliasi ada yang bersalah dan ada yang dimaafkan. Hari ini Soeharto tidak pernah menyatakan dirinya salah. 2 periode, kemudian menjadi direktur rumah sakit 2 periode di zaman Pak Harto. Bagaimana kita bercerita tentang 500.000 sampai 2 juta orang PKI yang dibantai? Hanya komunis yang dibantai? Tidak, 84 ratusan umat muslim di Tanjung Priuk dibantai. Pemerintah Orde Baru pun terpaksa meminta bantuan IMF dengan menandatangani Letter of Intent pada 15 Januari 1998 di kediaman Soeharto. Kemudian saya menyatakan diri saya mundur ya, di era reformasi menyatakan diri mundur karena tidak pas dengan hati dan jiwa saya ya.
Pak Harto juga bisa minta ke Yang Maha Kuasa di sana supaya bisa menolong bangsa ini terlepas dari masalah-masalah yang ada yang kita hadapi sekarang. Kita disiksa selama macam di stroke, digebuki. Yang paling menderita bukan di stroke, tapi kalau disuruh lihat temannya disiksa, itu jauh lebih menderita. Bagi Payan Siahaan, reformasi bukan sekedar terbukanya keran demokrasi. Jatuhnya kekuasaan Orde Baru harus ditebus mahal. Kehilangan putra kesayangan, Ucok Munandar Siahaan. 16 tahun sudah Ucok lenyap tanpa jejak. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas ini merupakan satu dari 13 orang korban penghilangan paksa yang hingga kini belum kembali. Sikap keras dan tegas harus ditegakkan. Karena kalau tidak, tikus-tikus lapar ini akan terus bergentayangan dan menggerus keuangan negara. Oh, kalau Anda mengatakan begitu, kalau Anda setuju kita menciptakan sistem serigala memakan serigala atas yang lain.